pemirsa. Selamat datang di Berisik. Berlin Ari ngobrol asik. Wah. Kompak banget ya Ri kita hari ini. Banget dong. Ya, kita udah semangat banget nih buat nemenin pemirsa beberapa waktu ke depan. Bener banget, Be. By the way, gimana nih kabar kamu hari ini, Ri? Aduh, aku puji Tuhan baik banget. Kalau kamu sendiri gimana? Aku alhamdulillah juga baik banget dalam keadaan sehat nih hari ini. Aduh, banget. Dan semoga pemirsa di rumah juga dalam keadaan sehat ya dan tetap Bener. mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam keadaan COVID yang masih kita harus memberantas ya supaya COVID ini hilang di permukaan bumi iya, kita. mulai dari kita dulu ya. Benar. Dengan cara apa nih, Ri? Sebenarnya kita mematuhi 3M ya. Pertama itu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Jangan lupa ya pemirsa di rumah ya. Benar banget nih. Oke. By the way, kita udah lama gak sih gak ketemu? Iya ya udah lama juga ya, terakhir kemarin ya kita baru ketemu ya. Iya, Tapi kemarin kan baru kemarin ya. Kemarin tapi sehari itu udah salah seminggu gitu. Udah ya, nanti kata pemirsa kita ada Ada, apa gitu iya. ya. Di belakang ada ya, di belakang layar aja ya. Oke. Oke, Tapi back to topik aja kita langsung ya. boleh. Kayaknya pemirsa udah kepo yang apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Topik kita kali ini juga kayaknya bakal relate nih sama remaja-remaja sekarang yang lagi pusing nih kehidupan 20 tahun ke atas mau gimana ya. Generasi milenial ya. Tapi nggak cuma remaja, dan topik kita hari ini relate sama semua kalangan sih menurut aku. Untuk remaja, orang dewasa itu relate banget. Iya banget ya. Tapi kira-kira apa yang akan kita bahas sih? Mungkin pemirsa kayak udah penasaran banget ya. Apa topik yang akan kita kulik-kulik, kita kepoin lebih dalam lagi di 30 menit ke depan. Yaitu kita akan membahas tentang leadership. Wah, kece banget ya kayaknya. Benar banget, udah penasaran nih. Penasaran banget. Tapi kebetulan aku sama Ari juga penasaran kan, dan kepo juga nih seputar leadership. Bener banget. Makanya kita bakal datengin bintang tamu kita yang spesial hari ini yang akan membahas leadership di episode kita kali ini. Bener banget. Ya udah deh, Kayak kita udah nggak usah lama-lama ya. lagi Kita ya. langsung panggil aja bintang tamu spesial yang kece banget pada sore hari ini. Oke, langsung aja kita panggil 1, 2, 3. Fikri Ada Safril. Wah, gimana kabarnya Fikri? Halo. Halo. Langsung duduk aja. Oke, siap. Boleh duduk aja langsung ya. Enak ya, kita duduk aja Ya. ngobrolnya nih. Enjoy aja kita ya. Oke, siap. Kita bicara santai aja gitu. Siap, boleh. Ini panggilnya abang atau gimana nih? Panggil Fikri aja Fikri sih. aja ya. Boleh. Yang lebih dekat ya. Yang lebih dekat ya. Kalau bisa ngerasa lebih dekat. Bener. Oke. Mungkin sebelum kita bahas nih tentang episode kita kali ini, kita pemirsa mau tahu dulu ini siapa sih yang lagi duduk di Ya. sini ya. Udah kepo nggak sih? Dan tak kenal maka tak sayang juga kan? Iya, nanti kalau udah kenal malah makin sayang. Sayang, aduh, Oke, pandai kita banget sih, langsung Be. aja nih. Persilakan Fikri untuk Perkenalkan memperkenalkan diri. Oke, halo pemirsa Berisik semua. Perkenalkan, aku Fikri Ada Safril. Biasa teman-teman panggil Fikri. Sekarang kesibukan mahasiswa semester 5 Ilmu Komunikasi UNAN dan juga mungkin berkecimpung juga di beberapa organisasi di luar maupun di dalam kampus kayak gitu sih. Udah semester 5 ya? Udah semester 5. Berarti udah mau tahap-tahap mahasiswa tua ya, mahasiswa akhir. Udah kerasa lagi sih masa-masanya nih, masa Iya, stresnya benar. kan. Hektiknya ya. Iya, Benar dan banget. tadi Fikri bilang dia juga tentang organisasi yang berhubungan banget nih sama Leadership, relate banget ya sama topik kita. Dan mungkin kita akan bahas apa sih organisasi nanti Oh iya, yang tenang diikuti aja, oleh kita Fikri. bakal Tenang, bahas. ada segmennya guys, tenang. Iya. Oke, kira-kira gara-gara kita bahas tentang topik leadership nih, kayaknya nggak afdol sih kalau kita nggak tahu nih apa pengertian dari leadership. Nah, oleh sebab itu mungkin kira-kira Fikri bisa dong jelasin apa arti leadership itu. Sebenarnya ya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini sih sebenarnya kita pengennya santai aja. Jadi kalau Fikri pribadi sih untuk mendefinisikan apa itu leadership sih sebenarnya kepemimpinan yang sebenarnya itu kita semua punya gitu loh. Kita punya gaya kepemimpinan masing-masing, tapi juga kita bisa mempelajari kepemimpinan itu. Jadi leadership adalah gaya kepemimpinan seseorang yang sudah tertanam di diri masing-masing, tapi juga bisa dipelajari seperti itu. Kalau lebih Fikri mengerti seperti itu sih. Beda dari Benar sih, berarti menurut Fikri ya teman-teman, leadership itu sebenarnya udah ada nih di Yes, kita. kita Tinggal masing-masing ya. kitanya aja nih yang gimana nih harus ningkatin leadership Ya. di jiwa kita ini gitu. Nah, seputar kan leadership udah ada nih di diri kita, dan kita harus mengembangkan ya Fikri. Yes. Menurut Fikri dari skala 1 sampai 10, seberapa penting sih leadership itu di kehidupan sehari-hari gitu? Waduh, skala ya. Kalau diskalain sih rasanya 8 lah ya. Termasuk Tinggi loh, Iya, penting berarti ya. sesuatu yang penting di hidup kita. kalau aku kayak ya mirip gitu nggak ada 809, kayak emang butuh banget ya di setiap hari kita ada Sama panasnya. siapa segitu juga, Segitu karena juga ya. mau itu siapapun itu emang harus ada di diri Yes, iya, kita benar. gitu, penting banget. Oke, dan apa sih kira-kira menurut Fikri dengan angka yang 8 tadi itu, kira-kira apa sih yang membuat Fikri
pingin angka 8 itu Mas ya? Oh. Kok bisa kita leadership di angka 8? Selain ya kayak emang penting banget gitu. Oke, I see. Jadi untuk kepemimpinan sendiri sebenarnya Fikri mandangnya sangat penting ya. Bukan hanya kepemimpinan kita memimpin orang, tapi yang terpenting itu kita memimpin diri sendiri. Gitu loh. Yang paling kita harus bisa punya self control gimana maksudnya apakah itu nanti kita masa transisi anak-anak remaja ke dewasa, kita harus punya dulu nih gimana cara kita memimpin diri sendiri dan nanti kita baru bisa nge-share itu ke orang-orang banyak, itu langsung terjun misalnya kita nanti di posisi apa atau nanti kita mengkoordinasikan apapun kelompok kecil maupun kelompok besar nantinya. Jadi angka 8 merupakan cocok lah ya untuk gimana sepenting itu kepemimpinan pada saat ini kayak gitu. Jadi emang harus berawal dari diri sendiri dulu ya, baru kita kayak share ke orang lain gitu tentang leadership ini. Nah, aku mau nanya lagi nih. Padahal aku mau nanya juga ya. Ya. Aku penasaran Yang banget mana nih. jangan bingung. Saking kepo itu ya. Yes, benar. Apa tadi ya? Boleh, Oke, boleh. boleh ya. Nah, kan banyak nih di media media massa, media online itu kayak orang lagi famous dengan tes kepribadian Oh online. iya gitu. benar banget. Yang biasanya itu kan kayak ada grafik-grafik tentang Ada skala leadership kita ya. seberapa sih punya leadership Nah, di iya, diri yang kita. benar-benar banget gitu. Kayak ada grafik yang Iya, sekarang itu berapa berapa persennya persennya gitu. Mungkin teman-teman di rumah pernah nih nyoba dan Yes. kayaknya Pasti deh. pasti sering sih. Pasti sih, nyoba. apalagi generasi milenial yang seumuran kita ya. Kayak penasaran di diri gue ada apa Ada aja. apa leadershipnya apa aja ya gitu ya. Nah, menurut Fikri tentang itu percaya atau enggak? Akurat nggak sih? Iya, Oh, tes oke. kepribadian. Ke tes kepribadian itu ya. Online itu Tes ya. kepribadian, tes kepemimpinan, hal seperti itu kalau Fikri pribadi sih menanggapinya ialah itu sebagai alternatif aja sih. Alternatif kita mengenali diri kita lebih lagi. Karena kan sebenarnya udah punya itu. Kita udah punya semuanya. Cara kita mengenali diri sendiri ialah adanya tes-tes seperti itu. Nah, percaya atau tidaknya, Fikri kembalikan lagi misalnya Fikri pernah mencoba itu ada tes MBTI. Kalau teman-teman juga udah tahu, mungkin pemirsa Pernah dengar kayak sih? Benar ya? Pernah. Nah, pemirsa juga mungkin juga awam sama MBTI itu Myers-Briggs Typical Indicators. Itu tuh lumayan famous juga untuk ngetes gimana kepribadian dan juga kepemimpinan. Nah, itu Fikri coba udah pernah tes dan hasilnya memang beberapa hal bisa Fikri korelasikan pada diri sendiri. Ada juga beberapa hal yang rasanya mungkin tidak karena kayaknya MBTI itu mentes apa yang kita rasakan pada saat itu gitu loh. Jadi tesnya bisa berubah pertanyaan dan rasanya memang dari waktu ke waktu kita kan skala pengetahuan kita juga bertambah. Mungkin pada saat itu kita tes hasilnya seperti ini, mungkin saat ini kita tes mungkin beda lagi hasilnya. Jadi karena aku pernah juga sih dengar kata itu tuh tergantung mood kita. tergantung mood ya. Karena pikiran kita tuh isinya bisa berbeda dari waktu lain hasil. Ya, jadi tes online itu sebenarnya alternatif untuk kita mengenali diri sendiri, tapi tidak jadi patokan yang gimana juga gitu loh. Karena kita yang tahu diri kita sendiri, gimana kita memimpin dan juga mengontrol diri sendiri gitu sih. Jadi yang terutama yang kita aja yang tahu ya. Iya. Itu alternatif aja. Alternatif cara yang lainnya. Tapi ya terkadang karena itu tuh bisa, oh ternyata gue punya ini. Nah, iya, itu mengenali kita diri sendiri. ningkatin. Oke, bisa nih di sini di leadership kita bisa ningkatin lagi gitu kan. Nah, berhubung dunia sama leadership nih, Fikri punya nggak sih role model Fikri di dunia leadership? Role model ya? Kita, aduh pengen nih, dia nih keren banget gitu. Benar. Ada nggak? Role model ada sih kalau di dunia kepemimpinan, terkhususnya di pemerintahan lah mungkin ya, untuk kita lebih dekat di Indonesia. Fikri look up to Pak Sandiaga Uno. Wow. Ya, Menteri apa ya? Menteri pariwisata. pariwisata ada ekonomi kreatif, benar. Juga waktu itu juga sempat punya kesempatan juga untuk tibanya ada tugas juga kuliah dan itu nge-assess gimana kita punya role model. Dan Fikri juga karena ternyata Fikri itu memimpin lebih ke feeling, intuitive skillnya lumayan kuat. Dan salah satu tokoh yang juga punya intuitive kuat tuh Bu Risma Harini, Wali kota Gubernur Jawa Timur ya. Wali Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya. Yes, benar. Jadi orang tokoh dua itu yang rasanya Fikri bisa relasikan itu. Sandiaga Uno adalah orang yang sukses banget lah apapun itu di Siapa balik yang dia nggak tahu menteri sih, gitu. dan Bu Dia juga Risma. keren untuk Pak Sandiaga dengan keadaan sekarang itu dia relate banget Iya, sih. adaptif Kan sama banget. anak-anak muda terutama ya. Dan apalagi kan sekarang di pandemi sekarang ini kan banyak Zoom webinar tuh. Iya. Nah, aku sering banget dijumpa Sandiaga Uno Dia mengisi support banget webinar ya. ya. Dia Support. support banget sama generasi milenial kayak kita. Dia juga gitu. aktif di sosial media gitu Benar. terutama ya, benar banget. Oh ya, kan Fikri role model udah ada nih. Kalau kira-kira kita kan Kalian dong gimana? Iya. Punya role model nggak? Iya, kayak aku punya sih. Kalau Ari siapa?
Kalau aku role model dari keluarga terdekat sih. Siapa? Yaitu ayahku sendiri. Wah. Gitu. Jadi ya gimana ya? Mulia banget. Iya kan Yang leadership. terdekatnya Benar. Dan Dan cara kan, beliau memimpin keluarga. nah itu poinnya, benar banget. Leadership itu pertama kali aku tahu itu dari orang tua, yaitu ayahku. Dimana contoh yang simpel-simpel aja nih, Yes. kayak misalnya mau pergi jalan-jalan, mau nentuin kemana gitu. Nah pastinya yang kita banyak opsi kan dari abang aku, dari Terserah mamaku gitu. Pasti jawabannya pasti ada Pasti terserah. ya. Tapi sosok ayah, papa aku yang bisa kayak Yang mengarahkan, benar. Kita kesini Kasih aja yuk. opsi. Iya. Kita kesini aja yuk kayak gitu ya. Bener banget. Dari hal-hal seperti itu juga menumbuhkan Menumbuhkan. rasa kepemimpinan juga ya. Yes, makanya itu role model aku banget sih papa aku. Kalau Adri gimana? Kalau aku masih di dunia pemerintahan gitu-gitu ya, oke, Yes. Ibu Sri Mulyani Wah. sih. Wah, menteri perekonomian. Iya. Keuangan. 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 Waduh, mirip ya, mirip. Ekonomi, Keuangan ya mirip ya. Kalau anak ekonomi mikirnya uang terus. Uang terus, bener banget. Iya. Oke, mungkin kita next ya, pertanyaan selanjutnya nih. Oh iya. Yang pasti lebih intimate pastinya. Oh ya, berhubung Fikri kan kayak udah apa banget ya, kayak udah terjun langsung lah ke dunia leadership gitu. Nah, kira-kira apa sih kegiatan Fikri yang sering dilakukan yang berhubungan dengan kata leadership ini? Kegiatan ya. Oke, kegiatan ya. Jadi sebenarnya kalau Fikri boleh cerita dikit, jadi sebenarnya transisi dari SMP ke SMA tuh Fikri adalah orang yang sangat berbeda. Jadi waktu Fikri SMP, Fikri adalah orang yang sangat kutu buku, nggak kenal tuh Masa organisasi demi Allah. Kok kayak nggak Pernah apa kayak pernah les sampai jam 10 malam. ambisius. Iya, men. seambis itu karena Jangan maksudnya ya. Nggak terlalu organisasi. nggak, Iya. malah nggak sama sekali. Lebih ke akademik. Iya, Terus kapan belajar banget. mulainya? Nah, jadi pas SMA itu kan waktu itu jadi ketua kelas. Nah, ketua kelas tuh Itu kelas berapa itu? kelas 1. Kelas Pas masuk Waduh, SMA. junior banget ya. Pas masuk SMA itu ketua kelas di kelas ditunjuk sama anggota kelas itu dan ternyata ketua kelas itu auto masuk MPK. Auto Oh, masuk jadi MPK. kalau anak ketua kelas semuanya BK. Iya, jadi kan perwakilan kelas kan majelis perwakilan kelas. Oh, Jadi sekolah kita beda. nah, kayak gitu jadi auto MPK. mau nggak mau Iya. Mau nggak mau ya, Iya, auto jadi ya. pas masuk MPK itu kayak lumayan shock lah, maksudnya ngikutin hal-hal yang rasanya di SMP nggak pernah nih pulang sekolah rapat apa sih gitu ya. Jadi ternyata setelah dijalani pas naik ke kelas 2 mungkin nggak tahu kenapa mungkin abang-abang yang sudah duluan melihat Fikri mungkin kinerjanya bagus dan waktu itu langsung dicalonin sebagai calon ketua MPK Punya 5. potensi ya. Iya. tahun berikutnya. Di calon berikutnya Wow. kayak Fikri kamu calon ketua ya Wow. sama teman-teman 5 yang lain. Nah di situ kayak kok gue dikenal orang bagus ya potensinya. Padahal gue sendiri nggak merasa seperti itu. Iya. Nah setelah diikuti akhirnya jadi wakil ketua alhamdulillah. Nah baru itu ter-challenge sendiri untuk kemudian bisa lebih terjun Pengen Bisa lebih lagi ya dari itu. ya gitu. makanya disitulah mungkin Fikri lumayan apa ya terasa lah mungkin bukan teman-teman juga mungkin ada sisi leadership yang lainnya cuma dari sisi Fikri ialah di saat itu pas Fikri di MPK Fikri lebih banyak engage sama teman-teman di SMA banyak-banyak sama guru dan setelah itu jadinya Fikri banyak belajar di forum waktu itu pernah diikutin Forum Indonesia Muda Leadership Camp sama ketua OSIS Sumatera Barat pada Fikri PK. Oh, nggak bisa ya. begini. Iya kayak gitu. Selucu itu pokoknya. Jadi ada pokoknya ketua OSIS, wakil ketua OSIS itu udah dijabarin lah ikut event apa aja ya, soal kepemimpinan dan Fikri kebagiannya di Leadership Camp Forum Indonesia Muda. Selain Fikri ada nggak di MPK? Yang MPK selain Fikri yang ikut? Enggak, Fikri aja sendiri. Dari sekarang. Keren banget. Tepuk tangannya udah bisa. Ya, jadi Bener-bener. ikutlah sama ketua OSIS padahal gue MPK sendiri gitu. Iya, Jadi iya, kayak, yes. apa nih gitu kan. Jadi dari situ ketemu lah, itu bulan Ramadan puasa tapi ikut training seminggu kayak gitu kan. Nah, Itu dari- nginep. nginap seminggu ketemu ketua OSIS yang kecil sesumbar. Terus akhirnya ya dari situ nimba-nimba ilmu dan akhirnya makin kesini jadilah kecil-kecil sih dari ketua tahunan, jadi ketua project ini, ketua pelaksana ini dan ya mungkin dari segi kegiatan sih Fikri bisa bilang kalau Fikri beberapa kali pernah jadi ketua pelaksana dan kemarin barusan juga selesai ketua konferensi tahunan yang Wow. skalanya nasional alhamdulillah dan itu online dan alhamdulillah juga pecah lah ya alhamdulillah ya. Kita nggak salah pilih bintang tamu sih. Udah terjun banget di leadership Iya, ini. benar. Berarti baru kemarin ini ya? Iya baru selesai banget Selesai November banget kemarin. ya. Iya November baru selesai. Berarti bisa dibilang Fikri ini kan dia pupuk-pupuk dan Iya. lama-lama menjadi bukit ya. Jadi kayak udah Kecil-kecil banyak banget ya. dulu Iya. Itu kayak ketua buku Ketua tahunan, kelas, ketua kelas ya. Dari Nah, ketua kelas Siapa terjun. tahu besok ini Terjun. ketua-ketua di jurusan apa sih? Ketua hima. ketua hima mungkin ya. Oh, jadi presiden. Presiden Aduh. BEM mungkin. Kita nggak tahu, nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Kita lihat nanti, tapi kayaknya bisa sih. Aduh. Tapi ngomong-ngomong kita udah ngobrol panjang, ada minuman nih. Waduh. Iya. Kali ya kita Ini Boleh minum ya. Boleh, boleh. Silakan Apa Fikri. ada di sini? Kita minum ya.
kita boleh juga. Kita iya lah boleh lah. Kan kita yang punya show ya. Rasa teh. Kalau ya, sih. Oke, kita lanjut ya. Kita Iya. makin Makin panas nih. makin pembicaraan dalam ya, leadership benar. ini. Nah, kan kita udah bahas nih leadership tadi. Terus kan orang banyak nih kadang ada menyalahkan arti leadership yang kayak bossy, tau gak sih? Oh ya, Iya. Padahal leadership itu Sering dengar. bukan yang bossy gitu loh. Nah, menurut Fikri tentang terkait masalah itu gimana sih menurut Fikri? Harusnya leadership itu gimana, dan orang yang memandang leadership tentang bossy itu gimana sih gitu kan? Oke. Sebenarnya itu dua hal yang berbeda sih, Pim. Kayak kalau dari Fikri memahaminya ya leader sama bos itu berbeda. Dimana kalau bos dia memposisikan dirinya di atas, dia piramida, dia ke atas. Dia pengen Di atas dia ke bawah tuh lebih ke komando aja, perintah aja, tanpa dia mengetahui teman-temannya yang di bawah seperti apa. Sedangkan leadership itu adalah seorang leader itu dia jalan bareng-bareng sama Merangkul ya. kayak Naomi ya. leader tuh tahu apa yang di bawah kejadian di bawah tuh dia tahu gitu. Apa permasalahan Ya, jadi dari that's bawahnya. difference between leader dan boss. Jadi nggak sama sih kalau dari Fikri ini. Tapi kalau lebih prefer pasti leader dong. Iya. Iya. Idealnya kita harus sama-sama menjadi leader bukan menjadi bos. Gitu. Karena kita tahu nih apa permasalahan, apa yang sedang terjadi, kita tahu terus nih. Bos itu kan dia cuma nyuruh-nyuruh doang. Tapi kan pemerintah doang kan. Komando aja ke bawah Komando. gitu. Oke, kita next question. Boleh. Nah, kira kan sekarang masih pandemi ya, kayak tahu lah ya gimana sulit yang gimana zaman ini kan bertransformasi yang kita dari tatap muka sekarang menjadi kayak online doang, kayak online ya, kayak udah bosan banget gitu. Yes. Nah, setelah Fikri banyak menjalani itu kayak ketua Komvesta tadi kan, itu kan kayaknya masih di zaman online ya, soalnya bulan November kemarin. Saya kira full online ya. Full online sama semua. Kegiatannya full online, cuma panitia Jadi panitia hybrid. hybrid. Banyak kan online. Banyak kan online, 40% lah. Nah, jadi aku nanya gimana sih cara Fikri gitu di pandemi ini Kan beda nih untuk kita jadi ngelider pas saat offline dan pada kan? saat nih kita jauh nih tapi harus tetap keep in touch. Yes. kayak tantangan baru gitu lah. Yes. Bisa dibilang. Jadi sebenarnya ditelisik ke belakang sebenarnya Fikri paling anti banget ngeketuain event-event online. Karena Fikri orangnya karena feeling gitu kan. Fikri nggak bisa kerjasama sama orang yang tidak dekat. Maksudnya kayak harus punya bond dulu baru Fikri bisa minta tolong atau misalnya memberikan suatu arahan seperti itu. Pendekatan. Ya, jadi karena online kan dan semua panitia juga nggak di Padang waktu itu. Jadi Fikri mikirnya gimana ya cara gue sebagai pemimpin mereka sekarang untuk kemudian membangun bonding itu gitu. Akhirnya kemarin bikin terobosan baru setelah ada kepanitiaan kita bikin welcoming party. Welcoming party ini gimana? Welcoming party memang di Zoom. Cuma goalsnya ialah saat welcoming party itu kan semua kita kepala kita masih beda-beda. Jadi di dalam Zoom itu per koordinator per divisi itu diberi waktu beberapa menit atau beberapa sesi lah gitu ya untuk asik-asik, dan kita bikin games gitu, games lebih ke arah perkenalan. Jadi koor-koornya at least tahu nih mereka di pair sama siapa, anggotanya seperti apa nih potensi-potensinya. Nah itu welcoming party yang kayaknya di Ikom baru itu deh acara online yang diadain welcoming party dulu sebelum melaksanakan. Jadi ibaratnya memang welcoming party itu semacam menyatukan visi dan misi dulu saat kita sama yang lain. Pendekatan Ya, kayak untuk kemudian jalannya nanti lurus-lurus aja gitu. biasa frekuensi dulu ya pasti. Cuma itu sih yang mungkin Fikri dan teman-teman itu kemarin kepikiran untuk kemudian ini nggak bisa nih harus masuk grup langsung job desk pasti lah orang kayak Pasti kayak bosan Kita lah. harus kenal dulu Kenal nih. dulu, get to know Sibuknya lagi me. apa nih? Ya, Gitu. get to know me. Dulunya. Get to know me dulu. Di asik-asik. welcoming party itu kira ngerasa ada dampaknya nggak? Gimana keanggotaan Komvesta saat itu? Nah banget, jadi sebenarnya dari welcoming party nggak bisa diukur langsung tiba-tiba kompak ya. Kompaknya justru karena progres dulu. Nah jadi selama welcoming party misalnya ke Ordanus sponsorship. Maaf. Jadi pas kalau sponsorship, anak-anak gue kurang kooperatif nih. Nah berarti koornya punya PR untuk gimana nge-hit up, warming up lagi nih anggota-anggotanya. Mana-mana sih Kalau biar biar campaign udah bisa diajak julid nih di Zoom pertama, berarti udah lah gampang gitu ya. Jadi di welcoming party itu lebih ke assess gimana teman-teman tuh dapat anggotanya seperti apa. Jadi seperti itu koornya lebih bisa mikir lagi nih gimana menghandle teman-teman di anggota masing-masing divisi gitu. Lebih ke afeksi Ya. Menarik ya, Be. Dan Menarik banget. Itu sesuatu yang baru loh. Iya, inovasi banget gitu. Apalagi secara online kita harus mikir lagi nih, aduh Iya, gimana inovasi. ya Sebenarnya biar nggak krik-krik, biar nggak garing antara panitia gitu kan. Keadaan jauh nih gitu. Bener-bener. tiba-tiba di grup kan mikir tiba-tiba langsung kita rapat ini ya kan orang kayak apain sih? Apaan sih gitu, bosan Nah, kita banget. enaknya tuh kalau ada tim itu emang harus dekat ngobrol-ngobrol dulu, Yes, nggak bisa job Nggak desk bisa biasa langsung aja. to the point gitu aja kan. Iya. Benar. Aku mau nanya lagi sih. Boleh. Tadi kan di awal Fikri ngomong nih
sebenarnya kita di diri kita udah ada nih leadership itu kan di diri kita. Nah tapi kan kita pengen nih meningkatkan jiwa leadership itu. Gimana sih menurut Fikri tips and trick menumbuhkan jiwa leadership itu? Dari Fikrinya aja deh gitu gimana? Waduh, ngasih tips and trick gimana ya? Saya bukan yang pro banget juga. Apa dari pengalaman? Iya, pengalaman. Iya. Kayak editor udah banyak ya soalnya. Ini sih kalau mau ngasih tips sebenarnya nggak jauh-jauh dari pertama tuh emang step from your out of your comfort zone. Itu mungkin terdengar klise, cuma yang Fikri rasakan memang ya kayak tadi transisi SMP sama SMA itu kan Fikri nggak pernah kebayang bakal langsung diterjunkan langsung masuk MPK, langsung ada bikin acara ini, bikin acara itu, dan maksudnya ialah dari situ tuh kalau kita nggak ada step untuk memulai ya nggak bakal pernah terjadi gitu loh. Kita sudah ada itu, cuma pandai-pandai kita gimana secara kita ada kesempatan kita harus ambil. Jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba apa kesempatan yang ada, gapailah itu, karena maksudnya kita nggak bisa tarik lagi ke belakang apapun itu kesempatan dan lain sebagainya. Itu yang pertama tipsnya. Yang kedua ialah kita harus cari tahu dulu tipe kita seperti apa. Kalau tadi kan Fikri sering membilang kita orangnya feeling ya. Harus dekat dulu nih. Nah mungkin Bebe sama Ari kalaupun mau nanti terjun dimanapun nanti di hal sesimpel misalnya nanti Bebe sama Ari pun kerja di tim. Nah gimana Ari nge-lead tim itu? Mungkin Bebe orangnya lebih ke nggak bisa multitask, mungkin bisa di job desk-nya lebih ke dirinciin lagi. Kalau Ari pokoknya boleh, tadi kita sudah bahas tadi kan tes kepribadian apa segala macam untuk lebih mengenal diri lagi, atau tahu nih kita gimana. Daripada tes online mungkin lebih bisa ditanya ke orang terdekat. Bebe itu orangnya gimana sih? Oh bisa ya? Bisa daripada tes online. Jangan orang terdekat. Iya, karena orang-orang yang berinteraksi sama kita, orang yang menilai kita seperti apa. Jadi misalnya kalau misalnya nggak tes online bisa juga tanya, menurut lo gue gimana sih? Orang-orang terdekat ya orang terdekat. Jadi keluarga, teman-teman yang mungkin misalnya setiap hari berinteraksi, mungkin kan lebih tahu nih, oh dulu orangnya kayak gini nih, kan nanti bisa tahu tuh kita tuh kurangnya di mana dan lebihnya di mana. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah konsisten ialah konsisten tuh ya jangan maju mundur lah. Kalau misalnya udah maju aja gitu loh. Kayak Fikri kemarin, kayak Fikri juga pas MPK tiba-tiba dicalonin wakil ketua MPK, ya udahlah total aja lah gitu. Ya udah gimana ya, ikutin aja seleksi. Secara langsung Fikri juga udah dipercaya nih, masa Fikri enggak. Kredibilitasnya udah tinggi ya. Nah akhirnya karena itu udah jadi wakil ketua, ya udahlah jempur aja lah kayak gitu lah. Jadi maksudnya konsisten aja. Pokoknya apapun yang kita lakukan totalitas, percayalah hasilnya juga nggak bakal mengecewakan apa yang kita usahakan kayak gitu sih. Berarti tips and tricks dari Fikri itu yang pertama tadi apa? Pertama step udah jauh nih. Step of your comfort zone. Yes. Yang kedua chase your opportunities. Tahu dulu nih kita kayak apa tipenya gitu kan. Kesempatan juga, dan yang terakhir tadi itu konsisten. Yang penting ya. Ingat ada pemirsa di rumah ya, yang mungkin akan jadi soon leadership dari manapun berada. Intinya jangan takut memulai dulu nih. Iya, benar. Ikutin aja apa yang sedang dilakukan itu, jalanin aja. Be yourself. Iya. Aduh, kayak aku udah banyak sih, udah tahu nih apa tentang leadership ini. Aku kayak juga udah sih, kayak udah penuh nih, udah daging banget isinya ya. Apa statement dari Bang Fikri gitu kan. Kayak emang ada isinya gitu. Leadership ini tuh sangat penting secara nggak langsung ya. Mau itu remaja sampai tua, dari keluarga aja itu udah penting leadership, dari kepala keluarga. Benar, di lingkungan manapun ya. Dan setiap hari pasti kita temui leadership itu. Kadang dalam pertemanan itu juga loh, kayak di pertemanan itu pasti ada yang memandu dulu nih, kalau nggak ada yang nggak ada tuh. Nggak ada. Kita mau yuk, nggak ada. Kalau nggak ada yang mulai itu nggak bakal mulai. Kita perlu ada satu orang kayak gitu ya. Leadership itu dimulai dari kecil dulu gitu, nanti lama-lama kita. Lama-lama kayak Bang Fikri, kayak ketua apa gitu. Sangka besoknya hari bukan kayak tiap hari. Amin banget, amin. Semoga presiden ya. Aduh. Kejauhan kayak kejauhan, oke. Nggak apa-apa tahu. Nggak apa-apa aja. Mimpi dulu ya. Setinggi mungkin ya. Nanti jatuh juga. Bintang ya, jatuh bintang gitu. Aduh, kayak kita udah di akhir pembicaraan udah berapa? Oh udah. Udah kayak. Nggak kerasa sih. Nggak kerasa banget ya. Yang Fikri obrolin itu juga sangat berisi gitu kan. Mungkin ada closing statement gitu dari Fikri tentang leadership ini apa gitu. Kesimpulannya gitu. Pemirsa di rumah yang mau terjun ke dunia leadership terutama. Oke, buat teman-teman berisik semua, dari Fikri sih sebenarnya merangkum dari tips dan trik tadi, jangan pernah takut mencoba, karena hal-hal kecil bisa membuahkan hasil besar di kemudian hari, dan jangan takut gagal dan tetap berusaha, dan apapun hasilnya itu serahkan pada yang di atas. Semoga apa yang teman-teman usahakan hasilnya juga bagus. Apapun itu self development, chase for it, never take look back, and just go forward. Cara closing statementnya
Dicatat ya, yang pasti tetap ingat Tuhan ya, kata Bang Fika dia. Quotes of the day. Iya. Quotes of the day ya, ingat Tuhan berarti ya. Oke. Kayaknya udah kurang lebih 30 menit ya kita udah bincang-bincang ya. Dari penghujung acara. Benar, ya, dari penghujung kita. acara dan terima kasih banyak buat Fikri. Terima kasih juga Aris. Salam dong. Oke. Ya. Terima kasih banyak yang udah mau bagi-bagiin share pengalaman, insight-nya. Informasi, Benar, pengetahuan ya. Yes, tentang leadership tentunya. Ya pastinya semoga pemirsa di rumah nanti bisa memetik apa-apa yang sudah penting-penting di dalam penting-penting. perbincangan kita ini. Dan bisa direalisasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, kayak kita closing aja gitu. Ya, episode kali ini kayak udah nih ya. Iya, kayak Buat teman-teman, kita sampai berjumpa lagi di episode Berisik selanjutnya bareng aku Berlin dan aku Ari di Berisik Berisik Show setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore. sore. Catat ya. Di mana? Di Ikom TV. Oke, bye.